Halo semuanya, kembali lagi bersama video pembelajaran ekonomi bersama Miss Yana. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta permasalahan dan cara mengatasinya. Pada materi yang pertama, yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, baik itu GDP ataupun GNP. Pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan diikuti dengan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam suatu negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim dan cuaca, kekayaan hasil hutan, kekayaan tambang, dan kekayaan sumber daya alam lainnya. Kekayaan alam ini sangat berarti terutama pada awal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah mutu tenaga kerja dan penduduk. Nah, pertambahan penduduk dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pelatihan dan pendidikan yang memadai akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih sehingga mampu menjadi pionir dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Faktor yang ketiga adalah modal dan teknologi. Kepemilikan modal dan teknologi sangat berperan penting pada peningkatan produktivitas. Hal ini dikarenakan kepemilikan modal dan teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan jumlah dan kualitas dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Nah, untuk faktor yang keempat adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat ini memegang peranan penting dalam menciptakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional ini dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi. Misalnya sistem feodal pertanahan di mana sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan tanah dan sebagian kecilnya dimiliki oleh masyarakat atau bahkan masyarakat hanya dapat menyewa tanah. Ini juga dianggap memperlambat pembangunan ekonomi. Selain itu, sikap masyarakat yang tidak mau bekerja keras, bekerja dengan jam yang pendek, malas menabung, dan sikap negatif lainnya juga akan menghambat pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Itu keempat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jika pada pertumbuhan ekonomi itu berfokus pada naiknya pendapatan nasional, baik dari GDP atau GNP dan pendapatan per kapita, sedangkan pada pembangunan ekonomi, naiknya pendapatan per kapita dan pendapatan nasional itu disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk perbedaan yang kedua, jika pada pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai dengan perubahan sektor perekonomian, pada pembangunan ekonomi itu disertai dengan perubahan struktur perekonomian. Misalnya saja, pada pertumbuhan ekonomi itu pada suatu negara itu memiliki struktur perekonomian agraris. Namun setelah terjadi pembangunan ekonomi, struktur perekonomian agraris ini berubah menjadi struktur perekonomian industri. Nah, perbedaan yang ketiga, jika pada pertumbuhan ekonomi naiknya produksi barang dan jasa itu hanya secara kuantitas, jika pada pembangunan ekonomi naiknya produksi barang dan jasa itu diikuti dengan kualitas barang dan jasa. Jadi tidak hanya kuantitas saja yang meningkat, tapi kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi. Yang pertama dari kaum klasik. Ada dua tokoh yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith dengan teorinya The Invisible Hand atau teori tangan-tangan gaib menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua aspek, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.
Nah, David Ricardo mengasumsikan bahwa faktor alam dianggap tetap, sedangkan jumlah penduduk bertambah pesat sehingga suatu saat tingkat perkembangan ekonomi akan jadi rendah dan tidak berkembang. Kedua itu dari kaum neoklasik. Ada 4 tokoh ya di sini. Yang pertama adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan faktor-faktor produksi, baik itu penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi. Tokoh yang berikutnya adalah Harrod dan Domar. Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat investasi karena pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Berikutnya dari kaum historis. Ada 3 tokoh. Yang pertama Friedrich List. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertani, masa kerajinan dan industri, serta masa industri dan perniagaan. Tokoh yang kedua adalah Karl Bucher, yang membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tingkatan, yakni rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Yang ketiga ada W.W. Rostow yang membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam 5 tingkatan, yakni masyarakat tradisional yang masih mementingkan diri sendiri, prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap tingkat kematangan, dan tahap masa konsumsi tinggi. Akhir itu dari teori Schumpeter yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh para pengusaha atau entrepreneurship. Peranan pengusaha sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi karena pengusaha pasti selalu melakukan inovasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, berikutnya adalah perhitungan atau mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Itu rumusnya adalah, bisa kalian lihat di slide, GNPN min GNPN min 1 per GNPN min 1 kali 100%. Di keterangan sudah jelas ya, GNPN itu adalah GNP tahun yang dicari. Sedangkan GNPN min 1 adalah GNP tahun dasar atau GNP tahun sebelumnya. Di sini sudah menyaksikan contoh, di mana diketahui GNP negara X pada tahun 2019 sebesar 4.000 miliar US dollar dan pada tahun 2018 sebesar 3.500 miliar US dollar. Maka pertumbuhan ekonominya adalah langsung saja 4.000 dikurang 3.500 dibagi 3.500 kali 100% sehingga diperoleh hasil sebesar 14,28%. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi negara X pada tahun 2019 itu sebesar 14,28%. Contoh lainnya, diketahui barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Singapura, baik warga negaranya maupun warga negara asing tahun 2016 adalah sebesar 5.800 triliun. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Singapura yang bekerja di luar negeri sebesar 2.500 triliun dan yang dihasilkan oleh WNA yang bekerja di Singapura sebesar 2.000 triliun. Untuk tahun 2017, produk yang dihasilkan penduduk Singapura, baik warga negaranya maupun WNA sebesar 6.500 triliun. Sedangkan warga negaranya yang bekerja di luar negeri menghasilkan produk sebesar 3.000 triliun dan WNA yang bekerja di Singapura menghasilkan produk sebesar 2.350 triliun. Dari data tersebut, hitunglah berapa laju pertumbuhan ekonomi negara Singapura. Yang kita lakukan adalah menghitung PNB atau GNP negara Asina, di mana GNP itu sama dengan GDP plus produk WNI di luar negeri dikurang produk WNA di dalam negeri. Sama dengan 5.800 ditambah 2.500 dikurang 2.000. Hasilnya adalah 6.300. Nah, untuk GNP tahun 2017 dihitung dengan rumus yang sama, yaitu nilainya 6.500 ditambah 3.000 dikurang 2.350 dengan hasil 7.150. Adalah menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus yang sudah tersedia. Tinggal dimasukkan saja, GNPN-nya adalah 7.150 yaitu GNP tahun 2017 dikurang GNPN min 1 yaitu GNP tahun 2016 sebesar 6.300 dibagi GNP 2016 yaitu 6.300 diperoleh hasil 13,5%, sehingga besarnya laju pertumbuhan ekonomi negara Astina pada tahun 2017 adalah sebesar 13,5%. Materi berikutnya adalah permasalahan pembangunan ekonomi. Nah, permasalahan pembangunan ekonomi itu dibagi menjadi 2, ada di negara berkembang dan di negara maju. Kita bahas pertama di negara berkembang. Ada 4 permasalahan, yaitu yang pertama kemiskinan. Nah, mengapa kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi? Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau mensejahterakan masyarakat. Apabila semakin banyak kemiskinan di suatu negara,
maka tentunya tujuan dari pembangunan ekonomi tidak terpenuhi atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tentunya akan menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Permasalahan yang kedua adalah pengangguran. Kembali lagi pada tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian yang tentunya berpengaruh dan menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Permasalahan yang ketiga adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin akan semakin curam, yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindak kriminal dan konflik. Tindak kriminal dan konflik ini akan membuat atau menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Masalah yang keempat adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Dan hal ini apabila tidak dikelola dengan baik, tidak diberikan pendidikan, pelatihan yang berkualitas tentunya akan menyebabkan terjadinya pengangguran yang tentunya akan berpengaruh juga dan menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Berikutnya adalah permasalahan pembangunan ekonomi pada negara maju. Ada 4 juga. Yang pertama adalah kekurangan tenaga kerja. Nah, negara maju memiliki ciri khas pertumbuhan penduduk yang lambat atau bahkan berangka 1 yang biasa dibilang zero population growth, sehingga tenaga kerja yang dimiliki oleh negara maju masih kurang dan memerlukan tenaga kerja dari negara berkembang. Hal ini menguntungkan sebenarnya bagi negara maju karena umumnya tenaga kerja dari negara berkembang itu dibayar dengan lebih murah, tapi dapat mengakibatkan konflik karena terjadi perbedaan kebudayaan antara negara maju dan negara berkembang. Berikutnya adalah bersaing dengan produk negara berkembang. Kebanyakan produk yang ada di negara maju adalah produk impor dari negara berkembang, dan umumnya produk dari negara berkembang itu harganya lebih murah, sehingga ini akan menyebabkan persaingan dengan produk yang dihasilkan oleh negara maju itu sendiri, sehingga masyarakatnya cenderung memilih produk dari negara berkembang yang harganya lebih murah. Ini akan menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi di negara maju. Yang ketiga adalah investasi masuk ke negara berkembang. Banyak pengusaha dari negara maju yang menumbuhkan investasi di negara berkembang. Upaya ini karena ketidakinginan membayar pajak yang ditetapkan di negara sendiri dan menghemat biaya produksi. Selain itu, negara berkembang adalah pasar utama bagi negara maju. Jika investor dari negara maju masuk ke negara berkembang, tentunya di negara maju akan kekurangan modal. Ini akan menghambat terjadinya pembangunan ekonomi. Yang keempat adalah kerusakan lingkungan. Nah, untuk permasalahan kerusakan lingkungan ini sepertinya tidak hanya terjadi pada negara maju, ini juga terjadi pada negara berkembang. Dan ini terjadi apabila pengusaha baik negara maju maupun negara berkembang, utamanya negara maju ya, itu terlalu berani untuk melakukan eksploitasi yang berlebihan kepada alam. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang nantinya akan menyebabkan masalah dalam pembangunan ekonomi. Cara mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi. Permasalahan pembangunan ekonomi yang dialami baik oleh negara maju maupun negara berkembang dapat dilakukan dengan menetapkan dan melaksanakan baik strategi maupun kebijakan pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan oleh suatu negara, yang pertama bisa strategi pertumbuhan, strategi pembangunan dan pemerataan, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan yang matang, kemudian mengembangkan kegiatan ekonomi, meningkatkan tabungan dan investasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, untuk kebijakan pembangunan ekonomi itu ada 3 kebijakan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada kebijakan ekonomi mikro, yaitu kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan atau di sektor mana dan di wilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi. Contohnya kebijakan tentang harga eceran minimum, kebijakan operasi pasar, kebijakan kredit bagi perusahaan kecil, dan kebijakan lainnya. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi meso. Nah, kebijakan ekonomi meso dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi dalam arti sektoral, yaitu suatu kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. Yang kedua ada kebijakan ekonomi mikro dalam arti regional, yaitu suatu kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu. Nah, contoh kebijakan ekonomi mikro dalam arti sektoral itu adalah kebijakan tentang distribusi barang, kebijakan tentang jaminan sosial tenaga kerja, dan kebijakan tata niaga barang pada sektor tertentu.
Nah, sedangkan contoh dengan kebijakan ekonomi MISO dalam arti regional itu misalnya investasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur. Nah, kebijakan yang ketiga adalah kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro adalah suatu kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional secara keseluruhan, yang meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kemudian kebijakan perdagangan, dan kebijakan nilai tukar. Nah, itu tadi cara mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, sekian video. Tunggu video dari Miss Yana selanjutnya ya. Tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan pandemi COVID-19. Video dari Miss Yana.